Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat dan nikmat yang selalu kita terima, yang selalu kita nikmati. Salawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah? Insya Allah dalam keadaan sehat ya nak ya. Ustazah selalu berharap dan berdoa anti semua sehat, tetap fokus belajar dan siap untuk memulai pelajaran kita hari ini di pelajaran prakarya ini. Anak-anak ustazah, minggu lalu kita sudah belajar tentang instalasi listrik rumah tangga. Nah, kita sudah belajar tentang komponen instalasi listrik. Apa itu bergenser, apa itu pengaman listrik, ya anak-anak ya, apa itu saklar, apa itu stop kontak, apa itu steker, kabel, kita sudah mempelajarinya. Nah, untuk hari ini kita masuk ke alat dan bahan listrik. Nah, Ustazah ingatkan kepada anak-anak Ustazah, tolong dicatat materi kita. Siapkan buku dan pulpennya, silahkan dicatat. Karena sewaktu-waktu Ustazah akan meminta catatan dikumpulkan, dan itu merupakan nilai praktek kita nanti dari kelengkapan catatan anak-anak semua. Baik anak-anak, kita mulai. Hari ini kita akan belajar tentang alat dan bahan yang berhubungan dengan listrik. Yang pertama anak-anak ustazah, kita akan belajar tentang obeng dan fungsinya. Nah, anak-anak ustazah pasti sudah tahu yang namanya obeng. Mudah-mudahan sudah pernah menggunakannya dan tahu cara pemakaiannya ya Ananda ya. Nah, Ananda, obeng ternyata memiliki satuan set dan ukuran dan juga bentuk. Nah, obeng ini ada yang bentuknya panjang, ada yang bentuknya pendek, dan ada juga yang dalam pemakaiannya bisa dibantu oleh alat penggerak listrik. Nah, pemegang gagang obeng biasanya terbuat dari plastik. Obeng digunakan untuk memasang atau membuka baut yang biasanya ada pada kendaraan atau barang-barang elektronik. Nah, anak-anak ustazah tahu bentuk baut kan? Nah, tahulah ya. Obeng juga berfungsi untuk mencukil ya anak-anak ustazah ya. Nah, kalau ada sesuatu yang kira-kira sulit sekali untuk kita buka, nah kita bisa menggunakan obeng untuk mencongkelnya, mencukil atau mencongkel ya. Nah, baiklah anak-anak ustazah, obeng itu ternyata dibagi dua, ada obeng min dan obeng plus. Kenapa dia dibilang obeng min? Karena berbentuk pipih. Nah, obeng inilah yang bisa kita pakai untuk mencongkel sesuatu yang sulit dibuka. Nah, fungsinya adalah untuk membuka baut yang berbentuk min. Yang kedua ada obeng plus. Nah, obeng plus ini untuk bentuknya agak unik ya anak-anak ustazah, karena seperti kembang. Nah, kalau biasa kita membilangkannya obeng bunga. Ternyata itu namanya obeng plus. Nah, fungsinya yaitu untuk melepas atau mengencangkan baut atau sekrup yang berbentuk seperti kembang atau bunga. Ya, Ananda. Namun, anak-anak ustazah, saat ini ada obeng yang lebih modern. Kenapa dibilang lebih modern? Nah, dalam penggunaannya anak-anak ustazah kita bisa menggunakan alat bantu listrik. Jadi tidak hanya menggunakan tenaga kita. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan tenaga yang terlalu banyak dalam penggunaan obeng ini. Namun, obeng modern ini dipakai untuk tempat-tempat yang tertentu, misalnya di bengkel sepeda motor resmi atau bengkel-bengkel yang besar. Nah, kenapa? Karena untuk mengerjakan hal-hal yang memang lebih sulit, hal-hal yang memang membutuhkan tenaga ekstra untuk membukanya. Sedangkan anak-anak ustazah, untuk di tempat servis elektronik biasa,
Teknisnya cukup menggunakan obeng biasa saja karena tidak terlalu berat dalam pengerjaannya. Nah, obeng apa tadi? Yaitu obeng min dan obeng plus. Nah, yang A tadi ya anak-anak ya, itu obeng. Yang B kita masuk tang dan fungsinya. Tang. Nah, anak-anak Ustazah yakin juga memang sudah tahu dengan tang dan pernah menggunakan tang, insyaallah ya. Nah, ternyata anak-anak Ustazah, tang itu bermacam-macam jenisnya dan dari bentuknya membedakan fungsinya. Ya, bentuk tang itu semua tidak sama. Jadi bentuknya berdasar fungsinya. Nah, contohnya di sini adalah tang pemotong. Nah, bentuknya yaitu kedua bagian kepala atas dan bawah atau rahangnya itu tajam. Jadi tang ini bisa dipakai untuk memotong kawat atau kabel. Tang pemotong. Yang kedua yaitu ada tang penjepit. Memiliki rahang yang bergerigi sebagai capitannya, sebagai penjepitnya ya Ananda ya. Nah, biasanya gerigi ini sangat rapat dengan ujung rahannya yang runcing. Jadi bisa untuk menjangkau celah-celah yang kecil atau yang sulit. Nah, selanjutnya ada tang pengunci. Rahangnya bergerigi dengan renggang agar tak licin ketika pengencangan baut. Nah, fungsinya adalah untuk mengencangkan baut. Nah, di sini akan kita bahas yang pertama adalah tang pengelupas kabel yang biasa dipakai dalam alat listrik ya Ananda ya. Nah, bentuknya seperti di gambar. Nah, mungkin sebagian pernah melihat, namun mungkin ada juga yang belum pernah melihat ya Anandanya. Namanya tang pengelupas kabel atau tang penjepit kabel. Penjepit kabel. Nah, Ananda, tang pengelupas kabel ini atau tang penjepit kabel ini sangat membantu dalam pengerjaan instalasi listrik. Bagian rahang sebagai penjepit kabel, di bawah rahang bagian yang tajam sebagai pemotong kabel. Jadi dalam satu tang itu ya Ananda ya, dia bisa untuk menjepit dan bisa untuk memotong. Jadi satu tang dua fungsi. Nah, gagangnya bergerigi untuk mengelupas kabel. Jadi setelah kabel dikelupas menggunakan rahang yang bergerigi, langsung dijepit dan dipotong ya Ananda ya. Yang kedua kita bahas adalah tang pemotong. Nah, seperti apa tang pemotong tadi Ustazah bilang yang kedua ujungnya runcing dan berbentuk tajam. Nah, ini bentuknya ya Ananda, tang pemotong. Fungsinya adalah untuk memotong kawat, kabel listrik, dan fiber tipis. Bahannya dari besi krom, vanadium. Gagangnya dilapis plastik. Nah, kelemahan pada tang ini anak-anak ialah tidak mampu memotong ukuran bidang yang besar dan tebal. Jadi dia terbatas hanya untuk yang kecil seperti kawat, plastik, atau fiber-fiber yang tipis. Ya, paham ya anak-anak ya? Selanjutnya atau yang ketiga yang akan kita bahas adalah tang cucut. Nah, namanya agak lain ya Ananda ya. Tang cucut. Kenapa dibilang tang cucut? Bentuknya mirip ikan cucut. Nah, ya, seperti gambar yang di atas tadi, bentuk kepalanya itu mirip ikan cucut. Moncongnya pipih, panjang dan berbentuk gergaji. Oleh karena itulah tang ini dikenal sebagai tang cucut. Nah, fungsinya ya Ananda sebagai penjepit kawat atau kabel. Nah, rantang ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pemotong kabel. Nah, tangnya juga memiliki fungsi ganda. Yang keempat anak-anak Ustazah ada di sini namanya tang kombinasi. Ya, atau multifungsi ya. Yaitu ujung rahang tang kombinasi yang bergerigi rapat. Nah, anak-anak Ustazah lihat ujungnya itu bergerigi rapat yang berfungsi untuk menjepit kawat atau kabel. Di bagian tengahnya bergerigi renggang, berfungsi untuk mengunci mur. Nah, rahangnya yang tajam berfungsi sebagai pemotong kawat dan kabel. Nah, anak-anak Ustazah, kelemahannya pada tang ini adalah
Jika celah antar rahang berkarat, tang akan macet. Nah, sulit akan kita membengkangnya atau apa istilahnya ya, membukanya. Nah, itu akan sulit, atau merapatkannya lagi itu akan sulit karena mudah berkarat. Nah, yang kelima itu ada tang kakak tua. Dikenal sebagai kakak tua karena bentuknya mirip paruh burung kakak tua. Fungsinya sebagai pemotong kawat dan kabel. Nah, tang ini terbuat dari baja dan bergagang lapis karet untuk menjaga agar tak licin ketika digunakan. Ya, Ananda ya. Nah, kelemahannya dari tang ini adalah jika digunakan untuk memotong bahan yang tebal dan keras, tang dapat menjadi tumpul. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, yang keenam yang kita bahas adalah tang buaya. Nah, nanti lihat gambarnya, nanti perhatikan. Nah, sekilas mirip buaya, moncongnya besar. Nah, Ustazah bisa lihat moncongnya besar, lebar, dan bergerigi. Jadi sekilas bentuknya mirip buaya. Maka tang ini dikenal dengan sebutan tang buaya. Nah, Ananda, rahang yang bergerigi untuk mengunci dan melepas baut. Nah, jika ukuran bautnya besar, tang dapat diatur sesuai ukuran baut. Bagaimana caranya? Yaitu lebarkan kedua tangkai, lalu kunci dengan skrup pengatur sekaligus pengunci yang ada di ujung atas tangkai. Nah, jika ingin mengubahnya lagi, cukup melepaskan tuas di bagian tungkai bawah. Nah, anak-anak Ustazah, kelemahannya yaitu skrup pengatur dan penguncinya agak keras. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang tang multifungsi. Nah, Ustazah perhatikan gambarnya ya. Nah, tang multifungsi. Nah, tang multifungsi mirip dengan tang kombinasi. Ada rahang sebagai pemotong dan penjepit ya. Anak-anak Ustazahnya ada rahang sebagai pemotong ini, dan ini yang penjepit yang bagian atas, yang tengah ini adalah bagian pemotong. Nah, bedanya anak-anak, tang ini memiliki kelengkapan fungsi lain, yaitu di gagang tang terdapat pisau, gergaji, obeng, pembuka tutup botol, dan pembuka tutup makanan kaleng. Nah, makanya dibilang multifungsi. Dia anak-anak tidak hanya tang yang berfungsi untuk memotong atau mengikat, namun di sini ada bermacam-macam pisau. Ada pisau pemotong ya, pembuka tutup botol, gergaji, obeng dalam bentuk mini semua ya anak-anak Ustazah ya. Maka dibilang multifungsi. Jadi banyak fungsinya dari tang ini. Nah, tang ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu di bagian kelengkapan di gagang mudah kendur dan atau patah. Paham ya Ananda ya? Yang kedelapan yang akan kita bahas tang sudut. Nah, kenapa dia dibilang tang sudut? Karena moncong rahan tang tersebut memiliki sudut kemiringan 85 derajat. Nah, ini anak-anak Ustazah lihat moncongnya atau ujung tangnya memiliki sudut kemiringan 45 derajat. Nah, fungsinya adalah untuk menjepit kawat dan kabel yang sulit dijangkau, dan juga mempunyai kelemahan yaitu hanya cocok untuk bagian dengan sudut kemiringan 45 derajat tadi, sesuai dengan bentuk moncongnya. Ya, Ananda paham ya? Baik, kita lanjut. Nah, yang ini ada namanya tang snap ring. Nah, perhatikan gambarnya ya Ananda, tang snap ring. Nah, tang ini dikenal juga dengan nama tang spi, yaitu berfungsi untuk menarik bantalan kecil dan sebagainya. Tang ini Ananda ada dua model yang dibedakan berdasarkan ujungnya. Ada yang lurus,
ada yang bengkok. Nah, modelnya di ujungnya ini ada ujungnya yang lurus dan ada ujungnya yang bengkok. Yang ke-10 yang akan kita bahas ada tang rivet. Tang rivet. Nah, ini agak lain bentuknya ya, Ananda ya. Perhatikan. Nah, terdapat dua tipe yaitu biasa dan fleksibel. Keduanya berfungsi sama yaitu untuk memasang paku kiling. Tang yang fleksibel dapat digunakan untuk bidang lurus maupun sudut. Nah, ya Ananda, jadi membantu kita untuk mengerjakan bagian-bagian yang berbentuk sudut yang tidak bisa kita jangkau dengan tang yang lain. Selanjutnya anak-anak ustazah ada tang slip joint. Nah, perhatikan bentuknya, perhatikan gambarnya, tang slip joint. Nah, Ananda, tang standar bawaan mobil dan motor yang menjadi bonus di saat mobil atau motor diterima atau kita di saat membeli mobil atau motor baru. Nah, fungsinya hampir sama dengan tang kombinasi tetapi bentuknya lebih sederhana dari tang kombinasi tadi. Nah, sekarang anak-anak ustazah kita sudah selesai membahas tentang macam-macam tang. Kita masuk ke yang berikutnya. Nah, di sini anak-anak ustazah kita akan mempelajari cara memasang saklar ya. Kita lihat secara ringkas kita pelajari. Qadarullah kita tidak bisa praktek kalau nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini anak-anak ustazah paham ya. Nah, sekarang kita belajar tahapan pembuatan papan instalasi listrik menggunakan stop kontak. Kemarin kita sudah belajar tentang stop kontak ya Ananda ya. Ustazah berharap anak-anak ustazah masih ingat apa itu stop kontak. Yaitu komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara listrik dengan aliran listrik. Nah, anak-anak ustazah di dalam tahapan pembuatan papan instalasi listrik dengan menggunakan stop kontak, kita masuk ke dalam tahap yang pertama adalah perencanaan. Nah, kita harus mengidentifikasi kebutuhan kita. Nah, papan instalasi listrik menggunakan stop kontak bisa dibuat dengan mengubah sebagian model papan instalasinya dan juga penempatan dan jumlah lampu yang digunakan bisa diubah sesuai selera masing-masing. Ya, Ananda ya. Nah, untuk perencanaan fisiknya anak-anak, kita pembuatan berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di lingkungan. Nah, yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita nggak usah harus belanja online dulu, nggak ada ustazah di lingkungan Ana, di warung sekitar Ana atau di toko sekitar Ana tidak ada. Ana belajar online dulu, tidak usah. Kita cukup kalau membuat hal ini berdasarkan alat yang tersedia di sekitar kita dan dibuat dengan penuh tanggung jawab. Nah, dengan memperhatikan prinsip kerja. Ingat ya, dalam setiap kita praktek, anak-anak ustazah harus mencamkan di dirinya apapun praktek yang akan kita kerjakan harus dengan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan prinsip kerja. Nah, kalau di kelas sebelumnya anak-anak ustazah sekedar ya mengulang, di dalam praktek tuh anak-anak ustazah selalu ustazah ajarkan dari awal tuh mengapa? Pertama kita membuat sketsa. Nah, itu namanya prinsip kerja ya. Nah, kita mulai dari buat sketsa oret-oret, sketsa jadi yang sudah diwarnai, baru kita menyediakan alat, bahan, baru kita proses pembuatan karya kerajinan. Nah, begitu juga. Jadi dalam setiap apapun yang kita buat di dalam praktek prakarya, ingat harus ada rasa penuh tanggung jawab. Kenapa? Dengan rasa penuh tanggung jawab anak-anak ustazah akan menghasilkan hasil yang maksimal. Semampu Ananda, maksimal.
Insya Allah kalau mengerjakan dengan sudah maksimal, hasilnya juga akan maksimal. Nah, yang kedua kita masuk persiapan, ide dan gagasan. Nah, pembuatan papan instalasi listrik, anak-anak menggunakan stop kontak, menggunakan kardus sebagai rangka bangunannya, peralatan listrik untuk rangkaiannya, kabel sebagai penyambung arus listriknya. Nah, di dalam bekerja anak-anak ustazah perhatikan keselamatan kerja. Apa yang harus kita perhatikan? Hati-hati menggunakan peralatan. Anak-anak kita bekerja menggunakan listrik. Hati-hati. Perhatikan bagian-bagian instalasi listrik yang akan dirangkai dengan baik karena kesalahan akan mempengaruhi hasil rangkaian. Ya, sekilas ya Ananda. Nah, kita masuk ke bahan dan alat. Bahan apa saja yang kita butuhkan, Ananda? Yang pertama di sini adalah dus atau kardus bekas. Ada lampu lombok atau lampu cabe, karena bentuknya seperti cabe ya Ananda ya, maka dibilang lampu lombok atau lampu cabe. Terus ada stand lampu lombok. Nah, ini pasangannya. Nanti bagian ujung ini kita masukkan ke stand lampu ini ya Ananda ya. Ini dia, ini pasangannya. Terus ada kabel, ada isolasi, dan ada colokan jantan. Nah, ini namanya colokan jantan. Nah, apalagi terminal sambung kabel, terminal 4 mata. Ya, Ananda, ini pasangannya ke sini. Nah, alatnya apa yang kita butuhkan? Yaitu kita butuhkan obeng. Obeng sudah kita bahas tadi, anak-anak ustazah sudah tahu fungsinya. Selanjutnya kita butuh pisau cutter, kita butuh gunting. Nah, setelah itu apa? Masuk proses pembuatan. Nah, anak-anak ustazah siapkan dus dan kardus bekas ya. Ini tahapannya, silakan diperhatikan. Nih kardus dus atau kardus bekas. Nah, anak-anak ustazah hingga membentuk persegi panjang 35 kali 50 cm atau sesuai dus yang akan dipakai. Kemudian buat sketsa rumah menggunakan isolasi untuk membagi ruangan seperti gambar di bawah. Nah, ini dia ya Ananda ya. Ini dusnya. Ini setelah kita buat sketsa rumah untuk membagi ruangannya menggunakan isolasi sebagai pembatasnya. Nih. Lanjut tahap berikutnya, potong kabel sepanjang 15 cm yang akan digunakan sebagai kabel pusat arus listrik. Gunakan kabel serabut warna merah putih. Ini dia kabel serabut merah putih anak-anak. Pasangkan satu ujung kabel pada colokan jantan. Nah, ini colokan jantannya ya Ananda ya. Nah, di dalam colokan jantan kalau kita buka ada yang seperti ini. Nah, ujung kabelnya kita pasangkan ke ujung colokan jantan. Pahami ya Ananda ya. Nanti bisa diulang. Nanti lihat berulang-ulang, insya Allah akan paham. Nah, siapkan terminal 4 mata, kemudian buka penutupnya menggunakan obeng. Nah, yang tadi terminal 4 mata tadi, ini dia. Ustazah bilang yang hitam tadi adalah pasangannya, isinya. Silakan dibuka pakai obeng. Dia ada sekrupnya di tengah-tengahnya, kita buka. Nah, ini hasil di dalamnya ya Ananda ya. Mungkin kalau ada anak-anak ustazah yang memang pernah coba-coba membuka akan tahu isinya. Nah, kemudian anak-anak, ujung kabel pusat dikupas 0,5 cm atau setengah cm. Kemudian isi serabut bagian 2 seperti gambar di bawah ini. Nah, dalam pemotongan kabel kita menggunakan obeng, tang yang tadi kita pelajari. Nah, dipotong sekitar setengah cm ya Ananda. Kemudian isi atau serabut dibagi 2. Nah, ini isinya tadi dibagi 2. Nah, setelah itu Ananda longgarkan baut bagian dalam terminal, kemudian pasang ujung kabel ke terminal pusat arus listrik dan kencangkan bautnya. Nah, pasang ke sini bagian dalam. Nah, kemudian kencangkan bautnya. Perhatikan gambarnya ya. Pasang ke bagian dalam ini Ananda seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kencangkan bautnya. Nah, hasil akhirnya seperti ini. Nih colokan jantan tadi dengan kabel yang sudah terhubung ke terminal 4 mata. Nah, setelah itu Ananda pasang
kap atau tutup terminal kembali dan kencangkan bautnya. Nah, sudah jadi. Nah, selanjutnya siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Siapkan kabel dengan panjang sesuai jarak terminal dengan posisi lampu. Nah, setelah itu Ananda, ini dia kabel yang kita butuhkan. Nah, siapkan colokan jantan dan buka tutupnya. Nih, setelah dibuka isinya seperti ini ada sekrup yang bisa kita buka ya anak-anak ustazah. Sekrupnya ini nih lubangnya, ini dia sekrupnya di bagian tengah colokan jantan ini. Nah, pasang ujung kabel yang sudah dipotong tadi pada colokan jantan dan kencangkan bautnya. Nah, anak ustazah di sini, nah kita pasangkan ke baut ini. Kita longgarkan dulu baut ini menggunakan obeng. Terus kita pasangkan kabel serabut tadi yang kita sudah buka ujungnya, kita sudah potong setengah senti tadi. Terus kita ikatkan ke masing-masing ujung sekrup ini. Nah, ini caranya ya Ananda. Nah, setelah itu pasang tutup colokan jantan dan kencangkan bautnya. Dipasang lagi nih, bautnya di tengah yang ustazah bilang, ini dia dipasang lagi. Sekrupnya ditaruh di tengah, tutup, pasangkan. Dah. Selanjutnya Anda masukkan ujung kabel lewat lubang yang sudah disiapkan di dekat terminal sampai pada lubang pada posisi lampu atau stop kontak pertama berada di lubang nomor 1. Ini dia ya. Nah, setelah itu siapkan stand lampu lombok. Stand lampu lombok, lampu cabai tadi dan terminal sambungan kabel. Kemudian pasang kabel stand lampu pada terminal sambungan kabel dan kencangkan bautnya. Nah, perhatikan gambarnya ya Nanda. Setelah itu pasang ujung kabel yang dari seklar ke terminal sambungan kabel. Nah, ujung kabel dari seklar ke terminal sambungan kabel di sini ya Ananda ya. Nih kabel yang ini dipasang ke terminal ujung kabel. Selanjutnya stop kontak nomor 1 siap digunakan atau stop kontak 1 untuk ruang dapur. Nah, rumah-rumahan kita tadi ya. Untuk seklar kedua, ketiga dan keempat ulangi bagian 8 sampai 14. Tahap-tahap kita tadi ya Ananda, pasang lampu lombok untuk masing-masing stand lampu. Nah, ini dia. Pas lampu lomboknya sudah terpasang. Nah, ini Ananda. Nah, ini rumah-rumahan kita tadi. Ini kamarnya sudah ada lampunya, ruang tamu, dapur, teras, semua sudah lampu. Nah, di sini dia terminalnya tadi. Nah, akhir pemasangan instalasi listrik menggunakan stop kontak. Nah, setelah itu nyalakan lampunya Ananda. Kalau kita mengikuti tahapnya, insya Allah lampunya akan nyala. Nah, itu tadi cara merangkai lampu. Nah, baiklah anak-anak ustazah, kita cukupkan hari ini sampai di sini. Insya Allah minggu depan kita lanjut, kita akan masuk ke bab budidaya. Cukup kita membahas tentang kelistrikan. Anak-anak ustazah sudah paham tentang pembangkit listrik ya, tentang alat-alat yang menggunakan energi listrik. Dari awal kita sudah belajar. Terus pembangkit listrik yang ada di dunia ini yang menggunakan tenaga air, uap, matahari, nuklir, segala macam ya, sudah kita bahas. Kita sudah belajar tentang komponen listrik, apa itu bergenser, apa itu saklar, steker dan sebagainya. Dan kita sudah belajar tentang alat dan bahan, dan kita juga sudah membahas tentang praktek pembuatan rangkaian listrik. Baik, insya Allah minggu depan kita akan masuk ke bab 3 tentang budidaya. Kita cukupkan hari ini sampai di sini. Anak-anak ustazah kalau ada yang kurang paham, silakan hubungi ustazah untuk bertanya, insya Allah nanti dijawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.